Oke, semuanya hadir? Hadir. Ada yang nggak hadir? Kemana dia? Sakit dia? Oh iya, tadi dia udah WA sama ibu ya. Nah, makanya kalian jangan jajan sembarangan biar nggak banyak yang batuk. Sekarang lagi banyak musim batuk kan? Iya. Jadi makanannya dijaga ya nak ya. Oke, sebelum kita mulai, supaya semangat, kita harus tepuk semangat dulu. Masih ingat tepuk semangat kan? Masih. Oke, yuk tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nyanyi good morning ya. 1, 2, 3. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning my teachers. Good morning my friends. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Hari ini kita akan belajar tentang siklus Air. Jadi tujuannya adalah supaya kamu bisa mengetahui bagaimana proses siklus air. Bagaimana tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapannya ya? Ada. Kemarin kita sudah belajar tentang air. Manfaatnya. Siapa yang masih ingat apa manfaat air? Masak. Untuk masak. Ibu mau menayangkan sesuatu. Penasaran ya? Membahas tentang siklus air. Seperti yang kita ketahui, air sangat penting bagi kehidupan manusia. Air biasa kita gunakan untuk mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan lain-lain. Tahu nggak sobat pelajar, kenapa air yang terus kita pakai tidak pernah habis? Itu karena terjadi proses siklus atau daur air. Nah, seperti apa siklus air itu? Berikut penjelasannya. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Perhatikan skema berikut ini. Air yang ada di laut, sungai, dan danau mengalami penguapan akibat panas sinar matahari. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Berikutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Selanjutnya, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan siklus yang berlangsung. Dari tayangan tadi. Jadi, kalau hujan, ternyata itu berasal dari mana air? Dari laut. Kalau selama ini kita mikirnya air hujan itu dari mana datangnya? Langit. Dari langit ya kan, turun dari Langit. Ternyata setelah kamu lihat apa yang terjadi? Ternyata air itu berasal dari Laut. laut yang menguap berbentuk awan. Awan itu kemudian Dibawa ke dibawa angin, kemudian jadilah iya, dari awan itu turunlah titik-titik air yang dinamakan hujan. Prosesnya namanya presipitasi. Nah, perhatikan, kalau air bersih itu nggak ada, gimana? Kalau air bersih nggak ada, susah nggak hidup kita? Kita nggak akan bisa hidup tanpa air. Karena semua aktivitas kita itu memerlukan adanya air. Nah, perhatikan siklus air yang sudah Ibu jelaskan tadi melalui video. Inilah dia siklus air itu. Ya kan? Pertama adalah air
Nah, setelah itu apa yang terjadi? Hujan. Sama dia keluarlah titik-titik air dari awan tadi. Nah, proses jatuhnya air tersebut namanya adalah presipitassi. Itulah dia siklusnya. Nah, setelah jatuh airnya, kemana airnya? Ke dalam tanah, ya kan? Menyerap nggak kok masuk? Masuk dia ke dalam tanah, mengalir terus, ya kan? Lama-lama dia masuk kembali ke mana? Atau tetap itu dia sama. Yang beda apa? Berubah wujudnya, ya kan? Berubah jadi gas, berubah jadi awan, balik lagi air, balik lagi jadi laut, terus menerus. Itu namanya siklus air. Kita perhatikan tahapan-tahapannya. Tahapan pertama yaitu namanya adalah evaporasi. Apa itu evaporasi? Pintar-pintar kali kan membaca rupanya ada di depan, ya kan? Apa tadi evaporasi? Fajra. Apa Fajra? Evaporasi tadi apa Fajra? Proses menguapkan air dengan bantuan panas matahari. Iya, jadi karena ada panas matahari, karena panas apa yang terjadi? Menguap. Menguap itulah yang dikatakan evaporasi. Lama setelah mendidih apa yang keluar? Ada gasnya, ada uapnya, menguap dia, ya kan? Sama kejadiannya kayak di air laut, air sungai, air danau juga seperti itu. Dipanaskan oleh siapa? Matahari. Panas, lama-lama dia menguap. Lama-lama kalau menguap terus-terusan, apa yang terjadi? Airnya habis. Airnya berkurang. Kenapa? Karena sudah berubah menjadi gas. Itulah dia proses evaporasi. Nah, proses evaporasi ini nggak hanya terjadi di air laut. Ada air apa? Danau juga. Ada lagi. Bahkan air paret pun bisa. Jadi kalau air paret kan hitam, ya kan? Kenapa? Dia naik ke atas berubah jadi apa adalah Kondensasi. apa itu tadi kondensasi? Mana dia kondensasi tadi? Ini, ya kan? Berubah menjadi awan. Jadi kalau kamu lihat di langit banyak awan, nah itu adalah terjadi pada proses kondensasi. Pernah lihat awan nggak? Di mana ada awan? Di atas, ya. Nah, setelah menjadi awan, awan ini kalau di atas sana kan dingin kan? Terjadi pendinginan. Karena dia dingin, terbentuklah dia titik-titik air. Nah, titik-titik air ini lama-lama dia jenuh di dalam sini. Lama-lama dia turunlah dia satu-satu. Itulah yang jadilah air. Air apa? Air hujan. Jadi namanya apa? Presipitasi. Nah, yang terakhir adalah Infiltrasi. Nah, infiltrasi itu adalah menyerap dia air hujan yang turun tadi ke dalam tanah. Itu masuk ke dalam tanah. Kalau di dalam tanah dia langsung mengalir kemana dia nanti? Ke laut. Bisa kemana lagi? Danau. Kolam mana? Bisa apa namanya? Transpirasi. Iya, ini dia, ya kan? Jadi air yang di tumbuhan juga menguap naik ke atas, namanya adalah transpirasi. Nah, kita sebagai siswa, sebagai manusia, kita harus menjaga keberlangsungan siklus air. Jadi ada hal-hal yang nggak boleh kamu lakukan. Coba apa aja yang pertama? Menebang pohon. Kenapa rupanya kalau pohon itu ditebangin? Ada lagi yang nahan panas alam, bisa banjir, Terus longsor, apa lagi? Salah. Kemudian apa lagi? Membuang sampah. Boleh nggak
baknya kayak mana? Kecil aja, nggak boleh besar-besar. Kalau baknya udah penuh di kamar mandi kayak mana? Matikan. Makanya kalau kita meninggalkan kamar mandi, kita harus matikan kerannya. Jangan dibiarkan keran itu menyala. Nah, kemudian apa lagi? Kalau banyak pembangunan di muka bumi ini semua dibangun, tanah udah payah, apa yang terjadi? Jadi kalau hujan ini udah disemen nih semua, udah dibangun semua, nggak ada lagi tanah-tanah. Air hujan itu kemana dia? Bisa dia terjadi infiltrasi? Bisa infiltrasi tadi apa? Meresapnya air ke dalam tanah. Kalau tanahnya udah tertutup semua dengan semen, dengan bangunan, kemana air hujan itu? Makanya nggak boleh, pembangunan itu juga nggak boleh berlebihan. Jadi harus ada juga tanah-tanah yang masih kosong. Jadi itu apa itu? Iya, proses infiltrasi. Kemudian adalah apa lagi? Iya. Asap pabrik, asap mobil, itu untuk udara bagaimana itu? Ya kan? Oke. Itulah dia yang harus kamu hindari. Nggak boleh, ya? Nggak boleh. Kita harus mempertahankan siklus air. Karena kita butuh air nggak sih? Butuh. Oke. Ya semuanya. Stand up. bagian-bagiannya kamu susun kembali menjadi siklus air. Sudah disiapkan kan? Oke. Bagian ya. Nanti ada juga LKPD. Perhatikan, jangan nanti nanya lagi. Ini kerja berkelompok ya. Kalau kerja kelompok kayak mana? Kerja sama. Kerja bersama. Sama. Jadi harus gotong royong. Jangan kerja sendiri. Saling membantu. Bersama teman. Bisa dipahami?
tindakan yang baik. Kalau tindakan negatif, tidak baik. Bisa dipahami? Berarti udah tahu ya, udah terpikir di sini ya. Boleh bekerja sama, oke? Oke. Ya. Ini nanti kamu Kami punya orang. bekerja sama, sama-sama bekerja. Iya, tindakan yang baik. Apa aja tindakan yang baik? Laut singa disebut evaluasi. Capek audisi. Aku juga pohon gak pandai. Lu gak betul. Sama pandai. Kau boleh ini gak pandai. Kau gak pandai. Weh, pohon siapa ya? Ikannya lah. Oh iya, tahu. Panggil Bona Bu. Apa nak? Panggil Bona. Panggil berdiri-berdiri. Makanya kerja kelompok kayak gini. Yang rapi guntingnya. Ini di sini kan tulisan juga bukan
Dengarkan temannya presentasi itu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok berapa ini? Soal pertama, perhatikan. Coba baca dulu Leo yang kuat. Air di muka bumi tidak pernah habis karena peristiwa Siklus air. Apa jawabnya? air. Apa? Siklus air. Siklus air. Jawabannya adalah A. Betul.